ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tidak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan. Tidak ada syair yang lebih indah kita dengarkan, melainkan memuja dan memuji serta mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah memberi kita nikmat yang banyak sehingga kita dapat melangkah selangkah demi selangkah, mengayunkan tangan seayun demi seayun menuju acara yang kita cintai. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada putra kita ini. Belasan jatuh Abdullah, intannya kota Mekah dan permatanya kota Madinah yang bergelarkan Habibi wa Syafi'i wa Zainab wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panitia lomba dan dewan juri peserta lomba yang semangat dan ceria serta hatinya berbahagia, izinkan kita berpidato dengan sebuah tema generasi Qur'ani menyongsong Indonesia bangkit. Generasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya atau sekelompok orang pada masa yang sama atau sekelompok masyarakat yang mengalami sejarah pada zaman yang sama. Sedangkan kata Qur'ani artinya bersifatkan Al-Quran atau bersangkut paut dengan Al-Quran. Sehingga kata generasi Qur'ani maknanya adalah generasi yang bersifatkan Al-Quran. Generasi yang intens bergaul dengan Al-Quran memiliki kecakapan dalam membacanya, memahami maknanya, dan mengimplementasikan ajaran-ajaran. Sahabat fasih berbicara tentang regenerasi, mari simak firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah orang-orang merasa takut kepada Allah jika meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kehidupan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Sahabat kasih, dalam ayat ini Allah mengajar tentang pentingnya regenerasi, pembinaan, penyiapan generasi, penerus pelanjut risalah kehidupan, pewaris amanah pemekaran bumi, penjaga tatanan sosial masyarakat. Dan generasi yang dimaksud ini generasi Quran. Inilah generasi ideal yang harus diwujudkan oleh umat Islam masa kini, sebagaimana Rasulullah telah menunjukkannya 14 abad silam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum." Artinya, sebaik-baiknya manusia ialah pada generasi, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat fasih, beliau mencetak generasinya hanya bermodalkan uang. Masyarakat yang pada awalnya terbelakang, tidak ada dalam peta, tidak diperhitungkan dunia. Kaum dagang dan pengembala tumbuh menjadi kekuatan baru yang disegani dan mendominasi generasi Quran. Didikan Rasul mampu menumbangkan dua negara adidaya saat itu, Persia dan Romawi. Begitulah seharusnya umat ini menjadi penguasa dunia, pemimpin peradaban dan uswah hasanah dalam kehidupan internasional.
karena umat Islam umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman hanya kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Umat Islam umat terbaik, tapi situasinya kini terbalik. Pemuda muslim kini acuh tak acuh, main game dan gadget sampai subuh. Al-Quran tinggal jauh, jalan ke masjid serasa lumpuh. Majelis kajian katanya tunduk, ilmu agama dangkal dari keruh. Identitas muslim dianggap ripuh, tak tahu kawan mana musuh. Dada juangnya lumpuh, akhirnya bertambah ripuh. Aduh, pemudi muslimah bikin miris, orang tua semakin menangis melihat perilaku anak gadis, gaya hidup mirip artis. Dipakai menjilbab kepis, dilarang tidak digubris, kerjaannya dandan klinis, sibuk rimbat, ukir alis, cukur ketiak dan bulu betis, pingin niru selebriti. Bangkitlah sahabat fasih, bangkitlah generasi Islam, raihlah kembali kejayaan yang pernah menjadi milik kita. Kita pernah menguasai dunia, kita pernah menjadi pemimpin peradaban bangsa Islam. Ratusan tahun berjaya di Eropa, Islam berkibar menguasai Afrika, Islam kokoh menggenggam Asia. Dan tidak ada lagi cara lain untuk membangkitkan kembali kejayaan Islam kecuali berpikirkan kembali kepada Al-Quran. Seorang penjaga Mesir pernah mengatakan, sesungguhnya di tangan pemuda maju mundurnya suatu bangsa. Sahabat fasih, bergaslah, ambillah Quran, dekatkanlah dirimu, berlama-lamalah bersama Al-Quran. Membacanya, menghafalkannya, mempelajarinya, serta jadikan Al-Quran sebagai rujukan dan pemutus hukum. Jadikan Al-Quran sebagai sumber di seluruh aspek perilaku kehidupan kita. Sadarlah pemuda Islam, bangkitlah generasi Islam. Kita adalah jaminan Islam dan Muslim masa depan. Rebut peranan di semua lini kehidupan di negara Indonesia tercinta. Yakinlah bahwa generasi Quran adalah generasi mumpuni yang selalu bisa diandalkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tak ada gadis yang tak letak, tiada mawar yang tak berduri, dan tak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.